barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Para hadirin, hadirat, jemaah Masjid Mus'ab bin Umair Pulau Payung yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya masih diberikan kesempatan untuk beramal kebaikan. Hadir kita dengan nikmatnya ke rumah Allah ini, mudah-mudahan menjadi penambah panjangnya catatan amal soleh kita, pahala kita yang mudah-mudahan kita nikmati di akhirat nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selawat dan salam kita senantiasa pula disampaikan kepada baginda Nabi alaihi assalatu wassalam, yang kita cintai, yang kita ta'zim, yang kita hormati, dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita dibangkitkan di bawah benderanya, dan mudah-mudahan juga kita mendapatkan syafaat darinya. Ma'asyarul kiram, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menyambung pelajaran kita dengan Imam Al-Bukhari dalam
kitab At-Tauhid dari As-Sahih sampai pada bab qaulillahi ta'ala qul huwal qadir, qul huwal qadir, katakanlah dia yang maha kuasa, katakanlah dialah yang maha kuasa. Maha kuasa apa? Atas apa? Segalanya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan ini penggalan ayat dari surat Al-An'am ayat 65. Allah SWT berfirman, qul huwal qadiru ala ayyab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum wa min asfala minkum. Ila akhir ayat. Katakanlah sesungguhnya Allah berkuasa. Allah berkuasa atau maha kuasa untuk mendatangkan kepadamu azab dari atas, atau min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki kalian. Nah, ini salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak ada khilaf di antara ahli sunnah wal jamaah, bahkan umatil Islam. Tidak ada khilaf di antara kita bahwa Allah bersifat qudrat, bersifat kuasa, masyiahnya, dengan masyiahnya. Kenapa dikatakan demikian? Karena nanti bisa saja orang-orang ateis mengatakan, ya, orang-orang ateis mengatakan Allah kan maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, nanti tanya, kuasa nggak dia menjadikan anak dari manusia? Gimana? Paham pertanyaannya? Tidak paham pertanyaan apa? Jawab. Paham pertanyaan? Alhamdulillah, sama tak jalih. Dia kan maha kuasa atas segala sesuatu. Berarti kuasa tidak dia mengambil anak dari manusia. Inyo onak manusia. Paham pertanyaan? Abdul Juleh. Tak sebut joleh contoh umat Kristen meyakini Isa anak Allah. Kan ya? Itu bertentangan dengan kudratnya. Kalau orang ateis mengatakan tidak bertentangan dengan kudratnya, kan dia kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana tadi dia katakan, kuasa tidak dia menciptakan dirinya dua? Kuasa. Makanya di sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kekuasaan Allah itu selalu beriring dengan masyiahnya. Dengan masyiahnya. Allah tidak menghendaki itu, dan Allah tidak membutuhkan itu. Kemudian itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi, terjadi. Tetapi secara istilahnya akal bebas yang tak, tapi akal bebas yang tidak sehat ini. Sebenarnya mungkin Allah, tidak mungkin Allah, Tuhan itu dua, tidak mungkin. Walau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Ya, tidak mungkin. Cuman kan orang kadang-kadang nak menguji kita, iman kita, menguji Allah SWT. Bukankah Allah Maha Kuasa? Jatuh di lantai sampai boleh, tidak ada apa juga kuasa Allah Ta'ala. Kuasa, tapi cuma ada tajudnya. Paham? Yakin nyanyi kan Allah Maha Kuasa. Siapapun yang tajud di lantai boleh, tidak ada apa juga kuasa Allah Ta'ala lain. Tapi boleh coba? Tidak. Karena Allah tidak menghendaki itu dari kita. Jelas kaum muslimin. Makanya Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 86.
ayat 29, wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Allah mengumpulkan mereka semua apabila dia menghendaki, Maha Kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam surat yang tadi dalam surat wa huwa ala jam'i idza yasha'u qadir, dalam surat Asy-Syura ayat 29. Nah, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan syai'un itu sebenarnya kaum muslimin dari kalimat sya'a yasha'u syai'an. Sya'a yasha'u syai'an. Dan syai'an itu asalnya adalah masdar daripada sya'a yasha'u syai'an, sebagaimana nala yanalu nailan. Kemudian masya'un itu adalah musya'un, sesuatu yang dihendaki. Lalu kalimat musya'un atau masya'un itu disebut dengan syai'un, disebut dengan masdar, sebagaimana makhluk disebut dengan khalqun. Ya, makhluk kan, khalqun itu artinya makhluk. Asal katanya makhluk, tetapi diitlakkan masdar kepada isim maf'ulnya. Jelas ya, tak faham kami dosa ni. Masuk belajar pondok lah balik ni dah, kemudian faham jelas. Artinya kalimat syai'un dari kalimat sya'a yasha'u. Artinya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang dikehendakinya, yang dikehendakinya. Nanti kalau dibebaskan, akal mengatakan mungkin tak Allah mengumpulkan atau mengatakan 1 tambah 1 adalah 1, 1 tambah 1 sabuk 1 dia, mungkin enggak. Masa mungkin pula cik tambah cik 2, berapa? 2. Tu mana datang mungkin? Mungkin tua anak berdaya. Hah? Mungkin tua anak berdaya. Hah? Yang tonton jada anak bodoh tu sudah nikah tanyong mungkinnya. Cela pun nikah dunyong yang lewat yang demanya. Kalau benar seikut nikah dah belum pada ayat nikah lagi. Mungkin tak. Lalu kalau kita katakan mungkin tak Allah menciptakan ayah lebih muda umurnya daripada anak? Nah, ini kan mustahil. Dan Allah takkan menghendaki itu. Jelas ya? Nah, jadi Allah Maha Kuasa, iya, atas segala sesuatu iya, tapi segala sesuatu yang mungkin, segala sesuatu yang mungkin. Mereka sampai mungkin Allah mematikan dirinya aja. Hah? Mati tidak ada Tuhan lah. Allah SWT hayyun la yamut. Hidup takkan mati. Kenapa? Makanya hal-hal seperti ini kaum muslimin tidak boleh dibuka. Kalau tidak masuk pintu syaitan. Nah, jelas tak? Kalau orang berpikir-pikir bebas seperti inilah yang mengatakan, nah, mungkinkah Allah ya memasukkan orang kafir dalam surga? Orang kafir enggak bewe. Kalau seandainya itu dijadikan mungkin, orang tak takut jadi orang kafir. Maka sekarang banyak orang berani mengatakan pilih aja agama manapun. Apa sebab? Karena sama-sama masuk surga. Sama-sama masuk surga. Yang parahnya orang-orang besar, ada seorang Grand Sheikh, mantan mufti di Timur Tengah,
Esoknya ya ngokoro di ujung abi, sudah itu sodo masuk surabaya. Alasannya apa? Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya kaum Ahlussunnah mengatakan, iya maha kuasa tapi yang dia kehendaki. Allah menghendaki memasukkan orang kafir masuk surga. Tidak, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina biha, mereka kekal dalam. Jadi ya, kaum muslimin dan muslimat rahmatillah, gara-gara mengatakan keliru dalam mengatakan Allah Maha Kuasa dalam segala sesuatu, sehingga mengumpulkan segala satu yang tidak ada hakikatnya sama sekali, dan tak ada hakikatnya sama sekali, atau menggabungkan antara dua yang berlawanan, bukan bertentangan, dua yang berlawanan. Tentu beza dua berlawanan dengan dua bertentangan. Inyo yang paling tua, inyo yang paling bodoh. Apa nomor? Berlawanan. Jadi di kalam dia juga tolong dia juga masuk kalam imannya ya kalam tapi tolong juga nya. Itu tidak mungkin. Bila terang hilang gelap. Nah, mungkin tak Allah mengumpulkan dua-duanya? Ya secara pikiran yang tak bebas-bebas berpikir, ya mungkin saja. Tapi ada tak hakikatnya? Ada tak hakikatnya? Dan sebaliknya, ada sesuatu yang mungkin terjadi tapi menurut akal tak bisa diterima oleh sebagian. Ada Allah menghendaki dan akal mungkin tak bisa menerima. Ada yang tak? Ada contoh Isra Mi'raj, Masya Allah. Ada yang bisa nemu dah? Setengah orang. Iya, betul. Bagi mereka tidak mungkin sah, tetapi bagi sebagian mungkin. Kenapa tidak? Misal dalam hadis disebutkan matahari terbenam dan sujud kepada Tuhannya, kepada Allah. Itu banyak orang mencumain hadis itu. Dicumain deh. Apa dicumain deh? Woi, nampak cumain itu punya kelebihan atau punya kekurangan? Saya tengok orang cumain. Ada orang cumain sih kan? Buat tes atau nentukan cumain orang punya kekurangan. Mesti punya kekurangan. Ini cumain dia. Apa sebab? Dia mengatakan ini mustahil. Macam mana coba belum matuai sujud ke dia? Taib, ini mengingkari itu punya buktikah atau hanya sekedar bayangan sendiri? Bayangan sendiri. Apa sebab? Sebab ini belum tentu dia sujud, contoh sujud awal. Kan ya? Buat mata sujud awak? Tujuan apa-apa loh? Nak terkadang sujud dua tangan, dua lutut, dua ujung
Jari kaki berapa tu? 6. Coba cek lah. Konyang. Ya. Nah. Konyang. Baik. Sebagian bilang kadang-kadang kopiah kan tabetu kena kan. Tak usah sujud dia. Apa sebab? Tertutuknya. Kenapa punya tuan-tuan? Tu lutut itu kadang-kadang hanya orang banamu jadi nyambut jenis itu tuan-tuan. Nya dulu dikaji darun dulu nahu demi bacornya. Jadi dosi itu tidak nahu dah. Cuman apa alasannya orang bosu dan begini dah. Sama dulunya di ada di antara kaji mi baca je dulu mosong khutbah Jumat tu mesti bahasa Arab. Sebab dalam hadis sebut 2 khutbah itu pengganti 2 rakaat zuhur. Oleh sebab itu mesti berbahasa Arab. Karena tidak sah solat kecuali bahasa Arab. Kok tanya kayaknya kalau solat tidak menghadap kiblat apa cerita bu ya? Asal solat tidak menghadap kiblat. Tu pun tidak suruh khatib menghadap kiblat. Mana parah? Meninggal menghadap kiblat ke atau meninggalkan bahasa Arab? Bahasa Arab tu walaupun khilafnya dhaif masih ada je khilaf, tapi menghadap kiblat tidak ada khilaf. Jadi kadang-kadang mohon maaf sebagian ulama kadang-kadang sebagian ulama istimbatnya bagus, tapi sebagiannya tidak punya dalil, tidak ada alasan yang yang didukung oleh dalil itu tidak. Atau ketikanya solat pakai kaos kaki atau pakai khuf, kan ada solat pakai khuf gitu, tu dengan alasan tidak menyentuh lantai, tidak menyentuh tanah, tidak usah sujudnya, berarti tidak biasa sujud dong pakai sepatu solat atau kaos kaki. Tapi nak kodok bono kan lutut kan, jadi kan sujud bukan lutut. Nah lainnya tu, di mana ada mesti syaratnya kulit menyentuh tanah itu di mana? Ya dulu cuma itu ada kan. Ya doktor tahu nama Madinah tapi kon yang tertutupnya kan itu sujud. Itu kan nanti enggak nampak cuma itu kan uang nunda jauh punya kelebihan tu maksudnya. Ada tonton dalil, tak apa kayaknya tak dapat di Madinah dia kita dapat, tak dalil dan tu. Di Indonesia tu banyak dalil. Nah, kalau ada sabun deh, ini lama lah tak asal sujud dan kan. Allah Taala. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, jadi membayangkan sujud matahari itu seperti sujudnya kita. Nah, itu bukan mustahil aklan, tapi itu adalah mustab'adun adatan. Secara adat tidak terbayang dah macam mana sujud matahari kan ya? Kan ya? Tidak pernah nampak dah orang. Baik. Nah, cuman untuk menjawab yang seperti itu, sana banyak yang sawitnya. Sujud itu jangankan matahari dengan kita. Awak aja seorang, awak aja sujud awak berbeza-beza kan? Awak seorang aja, dia seorang aja sujud dan berbeza-beza tak? Tak faham, sampai tak faham ini jalan. Ketika sehat contoh tadi sujud doa, sujud sah. Ketika damam, tidak sujud dah dua. Ketika sakit, buat wajib solat tak? Buat solat ada sujud. Jangan apa sujud dan waktu sakit. Karena kita itu sujudnya, sujudnya nombor. Kau pun yang tak boleh matai sujud. Mesti harus menagih, mesti melakukan kon yang ke lantai. Nampak tu saya? Jadi gara-gara dia mengharuskan sujud, mesti seperti sujud kita, cobain hadis dah. Jadi dituduh orang nak ngerti, padahal ini nak paham.
Ya, tu dua ahli hadis dia bongak ninyo kan andiu. Terus Allah. Paham Ustaz ya? Jadi sujudnya sesuai dengan yang layak baginya. Makanya kalau paham tonton keedah itu, matahari sujud kepada Allah sesuai layak baginya, maka Allah lebih mudah kita memahaminya. Allah misalnya di atas menurut yang layak bagi dirinya, tidak mesti seperti kita di atas. Kita aja kok repot. Kan sanang kaji ya kita wakanya. Kerja sanangnya. Makanya di sahabat dulu tidak terbantah lagi di akidah. Bila terbantah? Hah? Bila terbantah? Setelah masuk ilmu kalam. Ilmu kalam. Yang terang jadi kalam. Dulu orang Allah berfirman, ya, kan ya, Rasul bersabda, ya, kini Allah berfirman, nanti lu, uang lah maju, nyawa nanti lu. Tuh, tiba-tiba cek perintah, Allah perintahkan nanti lu. Tiba-tiba sudah, hah? Jangan awak mangku tu deh, kodok kadagu je. Coba, ni coba kadagu ni tinggi, apa nama panjang warna tongkai. Bezo dong saudara orang Jawa pendek, kan pendek apanya? Tongkai jadi tidak sampai pikir dia naku aja. Kadang-kadang tepangku lo pematang uang gila. Jadi copek kojo. Jadi kalau cik lu nanti lu lambek kojo. Makanya lambek yakin. Baik kaum muslimin semua, berarti dah paham ya? Alah. Jadi ada hal-hal yang barangkali satu mustahil memang secara akal. Tidak ada wujud sama sekali, hanya sekedar bayangan-bayangan sesat saja. Ya, tidak ada wujudnya sama sekali. Contoh tadi, ya, Allah Maha Kuasa menciptakan dirinya. Ya, kalau kuasa menciptakan diri berarti makhluk Allah Ta'ala kan ya. Gara-gara pemikiran seperti itulah makanya orang Syiah Rafidah menyebutkan dalam kitab mereka tentang Allah SWT mengumpulkan hal-hal yang tidak ada wujudnya sama sekali, mustahil secara akal. Apa katanya? Lamma aradallahu an yakhluqa nafsahu, ketika Allah hendak menciptakan dirinya. Ini mereka mengatakan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, berarti kuasa menciptakan menciptakan dirinya. Baik, apa yang dilakukan? Khalaqa hisanan. Lah mulai datang hal mustahil. Ketika nak menciptakan dirinya, inya luna doleh. Inya luna doleh. Tapi lah bisa mencipta. Masuk akal? Hah? Itu tu banyak salah kaji berpasung sudah itu. Nya bang tak bisa tak ada wujudnya sama sekali. Barang yang belum ada tapi sudah bisa mencipta. Makanya katakan ketika Allah hendak menciptakan dirinya, khalaqa hisanan, dia menciptakan seekor kuda. Bapak cara ciptanya benar-benar. Nampak tuan? Hah? Masuk roh? Nah. Kemudian fa ajral hisan. Tabarci nyalun awalnya la bisa memacu kuda. Mencipta kuda sudah itu memacu kuda. Yang ketiga, hatta ta'arq, sampai kuda itu berkeringat. Wa min araqil hisan khalaqallahu nafsahu, dari peluh kuda itulah Allah menciptakan dirinya. Auzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini akibat daripada apa? Mungkin tak Allah menciptakan dirinya. Kalian? Ya, kita katakan ini wujudnya sama sekali enggak ada. Karena Allah kalau dia ciptakan diri berarti bukan Allah dia.
karena dia jadi makhluk, padahal dia adalah khalik. Faham? Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang tidak ada wujudnya tapi masuk dalam pikiran syaitan, masuk ke dalam pikiran manusia melalui syaitan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ada yang berpikir seperti itu, ada tuh contohnya lahir hadis palsu itu. Dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam tapi tidak bersanad. Atau sanadnya yang dikarang. Masyaallah. Kemudian dibuat pula keedah misalnya. Ya. Tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang. Apa boleh? Tidak cenawur. Tidak cenawur. Akhirnya dengan keedah yang saling bertentangan ini mengacaukan banyak dalil Al-Quran dan hadis. Bapak boleh seorang dia tindak di bawah tidur. Ki tidur di kanan indah, depan tak, belakang tak, jauh tak apa dia tak tahu dia kan itu tuan. Nah, sudah oleh baik, silakan. Allah. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la asyhadu an la asyhadu an la la hawla la hawla la hawla
Allahumma. Ana asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu salatu. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Allah tidak mungkin menciptakan dirinya. Kalau dia menciptakan diri, berarti dia sudah jadi makhluk, dan makhluk bukan khalik. Karena menyatukan al-khalik dengan makhluk adalah mustahilun aqlan wa qaw'an. Terjadi tapi akal tidak menerimanya. Terjadi tapi akal tidak menerimanya. Kalau dah terjadi, tu nak tengok ada akal. Apa nombor? Aku tidak ada bukti untuk menolaknya. Dan itu terjadi seperti berita tadi, matahari sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada nyopai kata, nengok matahari tu, hendak mengingkari itu. Ponan dong kayak matahari. Kecuali matahari depannya meja, di bawah yang cedekor ya. Ladan amati sah 24 jam nanti dinya ndak ada sujudnya. Itu pun agunya nengoknya belem tu nyuruh. Bisa doang dong kayak matahari. Hah? Mana nangis api tempat bakau Nabi Ibrahim pada matahari? Hah? Nggak mana nanya? Hanya matahari ini. Berapa derajat Celsiusnya? 6.000 atau 60.000? Hah? 6 juta sana. Lah salah apa lah doa? 6 juta derajat Celsius. Ya, tinya nyampe tak ada doa. Dan ibu apa lena lainnya nak? Ya, nya mau tak lebih dan kami tu kan? Ahli fisik kan nyampe panasnya mentari itu sampai 6.000 atau 60.000, kata beliau 6 juta derajat Celsius. Nah, itu hawa angin 35 derajat Celsius. Dia kalau dah dia hasilnya lah tadinya banyak ning ustaz duit tak sudah kan. Iya. Kan ya, petang kami Jumat. Tiasa mana? Mati listrik, dah tiasa mati listrik. Ada listrik. Atau pasal khutbah bersingkat apa nomor solat pendek. Itu pun mandi je orang pelur. Bu 35 derajat Celsius. Apa lagi kalau 6 juta tadi? 6 juta derajat Celsius. Itu siapa nak pakai? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ketika listrik mati itu mana? Asli terbayang dan mana? Apa terbayang dan? Nya dulu pernah ada wong alang ke awal. Wong alang mengusulkan ke PBB supaya pengurusan Masjidil Haram itu digilir. Artinya ditangani secara internasional. Misalnya 2 tahun Arab Saudi ngurus, 2 tahun sudah itu Indonesia ngurus. Jadi terbayang dan kalau sampai giliran Indonesia ngurus, tapok kali kah pemadaman bergilir. Pas tengah salat tarawih tahajud malam lu mati lampu. Hah? Jadwal mati. Tengah video Imam sudaskan alhamdulillahi rabbil alamin. Tuknya mati dulu. Tu bisa salat lanjut dah. Bisa lanjut salat tak? Nya makmum tenditi sebagian. Kan ya? Makmum tenditi sebagian.
Ini yang kami ada 5 kilo. Nyadun sampai 7 kilo. Tuh lanjut salat dia tu. Itunya. Kalau sampai terjadi masih buat malu awak. Nah, masih malu. Ya, alhamdulillah. Ampun 5 tahun sitan. Sekodok-kodok pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Lihat tak puan apa padaman baru gilir. Padamnya sosok tak puan semua. Setengah salat dia. Lalu puan mengalami padam listrik. Jadi yang sawi nang do bongak-bongak alam. Nya apa dia dah ambil anggaran ke awak kalu. Nya presiden dah isa sebarang tunjuk ya kan? Harus persetujuan DPR. DPR dah le apa sebarang tunjuk tekan jurang. Haruslah ada perjanjian dengan pihak birokrasi. Perjanjian tu nah tentu dah kata popur do kan anjale harus ada sepakat. Kadang lah 3 bulan anggaran ndak tuntun. Kalau sitan ndak ajo nyobe. Nah, kalau untuk Masjidil Haram sekian, Masjid Nabawi sekian. Lah, jadi usia-usia ndak nyinya. Ndak datang orang usia. Dan ya, yang kadonya punya dana cadangan banyak. Banyak lah pada APBN awal. Ada dia. Makanya jangan tahu-tahu enggak alang dah. Nah, masuk akal je lah. Ia mengurus jadi pengurus masjid Mus'ab bin Umair digilir na apa dah. Ya, kok padam listrik sama-sama maklum jawabnya. Kan ya, tapi kalau Masjidil Haram kan mati listrik terkira awak ayat dia. Usak reputasi awak dia. Kan ya lah. Nah, jadi hal itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa tadi? Sujudnya mentari kepada Allah mungkin secara akal susah diterima orang, tapi dia tidak punya data untuk mengingkari. Oleh sebab itu dalam hal ini kita terima berita dari yang benar. Siapa yang benar? Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui jalur-jalur para perawi. Perawi itu ya tidak seperti wartawan dong. Tentu tuntun beza perawi dan wartawannya. Tentunya. Tak beda ya. Kalau perawi hadis tu balita-litanya untuk mencari pahala. Kalau wartawan letakkan Allah Ta'ala ni ketika buat berita. Woi. Dan mana jadi reporternya tak ada lama 2 tahun je kan. Jadi reporter musim haji. Nah. Jadi nampak yang mana berita paling buruk itu paling ancak. Jadi ya, berita terburuk itu berita paling ancak. Kalau hadis sunnah tuan, ketika menyampaikan hadis itu ini tanggung jawab ke Allah Ta'ala. Kemudian uang-uang yang menjaga salat, bahkan mohon maaf, kebanyakan mereka tidak menerima upah dalam menyampaikan hadis. Ada wartawan yang tidak bergaji. Ada wartawan tidak bergaji. Justru kadang minta tambah gaji. Dan pun aja dia dapat manfaat dari loket apa nomor dia waktu tu. Tak berkawan no, sama ditempatkan tempat yang sama wartawan. Ketika cara musabaqah kan. Nah, ada menterjemah, tak BPT dia nak urus. Tapi pas waktu itu pas shooting sama wartawan tu dapat. Ada apa dia nak? Target dia nak dapat dia. Dapatlah dibayar insentif dia orang Arab tu. Nah lah kalau dah sahaja tak baik lah. Ustaznya ikhlasnya, makanya seikhlasnya. Itu masalah. Kalau dia manusia, kalau ikhlas wak dibayar seikhlasnya. Kalau Allah Ta'ala semakin ikhlas semakin banyak bayar. Tapi wartawan tak. Kayaknya wartawan tak ikhlas tu kan. Mau dibayar banyak. Tak lo banyak mana tu mati dolarnya.
Itu tu tentu mahir wartawan pada awak sana. Iya, sekali lo dapat. Nah, ini waktu itu pas nyembagi piti ke wartawan do, dan masih ada situ. Langsung deh kepala be, panggil dokter tadi lagi ni kan. Dia baru masuk abe di amplop. Berdoa bunyi. Nah, jangan-jangan lo mau ngomong dolarnya, dia tidak suka dolar nah. Ya, tidak puan-puan dolar kecuali dolar titipan uang. Orang seorang puanan nuku piti dan ke dolar orang lain dulu. Dan suka dolar dulu. Tapi kalau di beluang sayang dong gitu. Kalau sayang ini. Ini mah dolar manjo kayak awak kasih. Dolar kau manjo kawan tak boleh telipik, tak boleh lunyai, tak boleh lamo murah, muah wali doang. Dua negara macam itu ni Vietnam cik, Indonesia cik. Nah, Selawio tu nak telipik, nak kuyak, sama go jodoh bau je. Tapi Indonesia, dia Vietnam, macam itu dulu manjo dolar. Itu tidak kalah tahu ini rupiah. Yang memonjon tahu ini. Nah. Baik, balik kepada masalah kita, bahawa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tetapi sesuatu yang dikehendakinya dan sesuatu yang masuk atau tidak mustahil dan tidak pula diingkari oleh kenyataan. Jelas? Jadi kenyataannya orang kafir masuk surga atau neraka? Neraka. Mungkin Allah masukkan orang kafir surga? Tidak. Karena itu Allah tidak menghendaki. Jelas? Orang musyrikin masuk surga? Tidak. Nah, kalau salah dalam bab ini, itulah maka mereka masuk kepada bab menyamakan semua agama dengan alasan mereka menurut agama mereka masuk surga juga. Awal masuk nokonya. Tapi yang jujur beragamanya, semua agama apapun, nak sosek, nak agama elok atau tidak, semua pemeluk agama yang taat mengatakan yang di luar agamanya masuk neraka. Sah? Jadi jangan ngira awaknya punya ahli neraka, nyawa neraka ni. Jangan ngira nyawaknya punya kafir lah, nyawa domba yang tersesatnya. Awak ni manusia je nyore, awak lah binatang deh. Kan ya? Dia sampai kambing le orang saya. Awak sampai kambing? Hanya awak sampai kambing lah. Dah kambing elok, kambing tersesat lah. Manakah suruh? Kan? Kalau awak sampai uang kapiu, le uang jebuk. Kalau awak kambing sos. Tapi awak tak pernah mempermasalahkan dah. Sawit lah punya kalian kami tak salah dah. Ya, orang Syiah mengatakan kita ini titisan syaitan. Kalau bukan kena berkhidmat orang Syiah, awak diciptakan seperti binatang menurut keyakinan ulu mereka. Tapi jangan sawit lah. Tak kan kami balik lah. Kalian cuma binatang, kalau tak berkhidmat tak, kita tak balas. Jelas? Cuman nanti mele-mele orang Islam tak ngerti agamanya. Dia tak boleh sampai kafirnya. Allah Ta'ala diakui dia mereka beragama. Lakum dinukum waliyadinnya. Itu tanya prok. Apa arti lakum dinukum waliyadin? Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Berarti agama orang kafir itu diakui oleh Allah Ta'ala. Kalau sebab itu tak boleh sawit. Tak boleh sawit. Kafir. Mana tak punya baca Quran. Ya tu gua cadik tapi gua. Kenapa ada tonton gini? Lah bahasa Suryani. Model makali rahina rahmatannya. Mau cadik. Apa cadik-cadiknya? Cerdas, tapi tidak berilmu. Buktinya ketika ditanya kayaknya di mana ayat tu Dawud prok. Tu baru mulai nak konang deh. Lakum dinukum waliyadin, tak salah di surat Al-Kafirun. Nomor je lah surat orang kafir. Coba ayat pertamanya lalu comelnya lupa deh. Qul ya ayyuhal kafirun. Coba artin, katakanlah hai orang-orang kafir. Buat kasih ya letih sini. Jadi lakum dinukum waliyadin itu tidak pengakuan no prop.
Nah, nakum dinukum waliyadin itu adalah ibaratnya wang tak mau diatur punya wang lah. Ya lah, buat emang memboh, lah buat emang membeki, tak mau dibeki punya wang lah. Itu pengakuan lo. Hah? Pak, itu ngapain emang bohnya? Hanya dulu jelangnya, tak bisa dibeki dulunya. Kan ya? Bukan pengakuan. Sama juga dengan ayat faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau kafirlah, siapa yang mau berimanlah, bukan pengakuan. Maknanya adalah laran jalan kia kalau kafir kia senoko, kalau beriman kia surogo. Tapi orang pilihnya kafir, buatlah. Itu makna. Makanya baca tafsir ke ulama tafsir, jen ke tukang acak-acak tafsir. Itu baju ke nama kalimah kali itu. Ini jenis makali banyak. Katanya makali lainnya. Ya subhanallah. Tapi ada loh dokter bela. Dokter tuntun buka mina lalu. Hah? Kan mana diboleh. Dia ulama awak siko kan. Bajadinnya cenderung ulama gadang mah. Kan iya? Iya sah. Ndak mana nak kanang pun. Bajadinnya narasumber mah. Dan peserta ulama. Subhanallah. Alhamdulillah bela. Kosonginya gua masih jadi bantah-bantahnya itulah tingkat wali itu kan. Wali. Sewantole jadi wali majusuk lur deh. Wali asal lagi lo jadi wali. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. La ilaha illallah. Jadi Allah SWT tidak mungkin menghendaki sesuatu yang mustahil aklan. Tidak mungkin menghendaki sesuatu yang tidak ada kenyataan. Jelas? Dan sesuatu yang tidak kita ketahui, tidak masuk akal kita, tapi kalau Allah menghendaki itu terjadi. Bukan tidak masuk akal, cuman jarang terjadi. Jarang terjadi. Berarti orang mengingkari air, kan ada yang mengingkari mukjizat Nabi, ayu tobi di tangan Nabi sah, kan ya? Bagaimana pula ya? Sang darah bisa tobi pula ya? Ayu. Ada orang mengingkari siapa yang tidur tidak berzikir, kemudian tak bangun malam atau bangun subuh, terkonceng setan di telinga. Alang-alang jadi sudah. Dan sekodok-kodok tak salatnya. Banggalnya pun tak salat subuh. Nah, Indo ada kencang setan di telinga dan danyanya. Itu dia. Kecian cabang nak cari. Kecian banget jadi egi tinggi. Cuman tu tidak baik tadi itu masalah atau salah kaji. Katanya kayaknya aji cayo setan dado. Itu jawabannya lain. Mana nampak? Enggak. Kemudian inyo aja dah nampak lagi. Kan orang wang enggak cinta enggak wang ya, tapi Allah masuk aja dalam buku itu masalah. Cinta-cinta itu masuk aja dalam buku sudah. Jadi kalau bukan karena subhanallah kaum muslimin, makanya beruntung kita dapat hidayah tauhid, hidayah sunnah ini kaum muslimin. Sebagaimana dulu sahabat setelah masuk Islam bersyukur mereka untung wak bawa Nabi Muhammad. Kalau tidak kita kanang deh. Awak pergi ke mantau, pergi berjauh, pergi berdagang, lama tu awak tinggal Tuhan kan? Aku Tuhan tinggal lama kan? Nak buat batu boleh, buat kayu nak juingan dah. Hanya buat topong. Tengah jalan habis makanan. Anda mungkin tak makan dah. Minta kayaknya tonton aja. Kan ya? Minta kayaknya dah dulin dah. Awak pun nak mangkik mi kuenya. Inyo dah dompat ada. Kan ya? Akhirnya cuba dah biar deh. Telinga cia. Makan aman mana? Amannya.
Dahulu yang tutup kualat nomor pasal tidak senang. So itu tambah jadi tak fawai itu kan. Ambillah sebuah aman jua airnya habis Tuhan dimakan. Tapi ketika sampai ke syaitan-syaitannya di kalangan jin dan manusia, balik lihat keyakinan dulu. Itu dia tengah elok tu, ke orang ni ada ibu ni orang litaknya. Saya ibu-ibu uang lah kalau kan dimakan telinga. Siapa ibu uang, coba main gigit telinga. Hah? Enggak kemungkinan kaum muslimin dan muslimat. Tapi tadilah hilang akal sehat. Hilang akal sehat. Apa sebab? Salahkah? Nah, di situ perlunya kita cerdas dan berilmu. Bukan hanya cerdas. Kemudian ilmu yang berdalil dan dalilnya mesti sahih. Bukan sembarang dalil. Jadi kalau sembarang dalil nanti sosek juga. Dia contoh nomor kamarnya 69 B 96. Di wali angka 40 kan jadi 96. Atau masuk kamar ruang awak. Jalan sih. Jalan lah. Nya 69 jadi 96 terbalik 40. Artinya tidak topik pasang tak. Tak topik pasang. Awak nak masuk kamar setelah 69 masuk kamar setelah 6 masuk ke bini wang bosu dah. Nauzubillah. Dan itu banyak terjadi. Dalilnya sahih tapi tidak pada bab itu. Dalilnya sahih tapi tidak pada bab itu, dan itu banyak. Nah, itu banyak. Misalnya dalam bab akidah tu laisa kamitslihi syai'. Ikut ayat nak pernah di gunung dia sahabat untuk menolak ayat lain dah. Tapi justru untuk memasangkan ayat lain dengan pemasangan yang betul. Ya, kan kalau contoh orang yang mensalahgunakan ayat ini, Allah menyebut bahwa atau hadis menyebut Allah nanti akan dilihat oleh orang-orang beriman. Sah? Bagi mereka bocong ayat laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Kalau gitu tidak mungkin dilihat. Ada dalilnya kosong tidak mungkin dilihat. Ada buktinya? Tidak. Lainnya la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tak bisa diliputi dengan pandangan, tapi Dialah meliputi segala pandangan. Nah, syubhat lagi. Jadi ayat jadi syubhat. Kalau ada sunnah, ayat menjadi dalil. Menjadi apa? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya dinafikanlah melihat Allah pada hari kiamat. Dalil semuanya ada tapi dikembalikan pada laisa kamitslihi syai'un. Nah, padahal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ayat itu justru menunjukkan kepada kita bahwa kalau Allah memiliki wajah, maka tidak ada wajah yang sama dengan wajah Allah. Laisa kamitsli wajhihi wajhun. Tidak ada wajah yang serupa dengan wajah Allah. Ayat itu dimatchingkan dengan ayat lain, bukan dibentur-benturkan. Ma'asyarul kiram. Akhirnya tadi gara-gara dalil yang tak digunakan pada tempatnya, akhirnya ibarat jendela dipasang di pintu utama. Pintu kodam dipasang di jendela. Nah, tu ancak bantu ada ancak musang masuk ke rumah. Iya, jendela tak di pintu utama tak tutup dah. Tak tutup dah. Enggak. Kan iya jendela nak tercadap pula ni kodam. Tak yang boleh tutup. Nah, itu sebab itu kaum muslimin pasangkan pintu di pintu, jendela di jendela, singok di singok. Dah. Jadi balik. Iko karpet kalau di lihat dia dah encak kan. Coba pasang karpet di atas encak.
Karpet kan memang di lantai aja. Jelas kan? Nah, jadi oleh sebab itu pasangkan dalil pada tempatnya, maka bagus hasilnya. Baik, barangkali sampai di sini. Lah paham? Allah paham? Sampai jalan. Kalau Allah paham sudah Allah. Kalau Allah tambah lah. Allah lah, apa nak tak paham? Hah? Sodok. Ulang lihat. Satu, semua kaum muslimin sepakat bahwa Allah Maha berkuasa. Jelas? Kemudian dalam mengaplikasikan Allah Maha Kuasa ini mungkin ada ikhtilaf di antara aliran-aliran yang menyimpang dengan aliran yang lurus. Bahwa aliran lurus mengatakan bahwa Allah Maha Kuasa melakukan apa yang Dia kehendaki. Bukan kita yang memaksa Dia untuk melakukan sesuatu yang menurut pikiran kita Dia kuasa. Seperti contoh-contoh yang tadi sudah disebutkan. Jelas? Baik. Dan kita tidak berhak memaksa Allah SWT. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Hanya Allah yang menentukan. Yang kedua bahwa ada yang mustahil baik secara nyata maupun secara logika. Seperti ayah lebih muda pada anak. Aku tak temu dek keadaan, tak ditemu dek pikiran lah. Kan ya? Dalam masa boleh dicai, masa anak mesti lebih kene pada ayah. Iya ya? Hah? Iya nya dah. Nah, mana tu apa dah yang nya? Dia jauh tu dan lainnya. Tak punya wakilnya nyuruh. Basi kau aja. Apa punya wakilnya? Tak saja lah wali apa je? Wali gilo. Nah, dia tak mungkin. Ini mustahil. Atau seperti yang tadi, sesuatu yang belum ada tapi sudah bisa mencipta. Bisa ditemu di akal? Temu di akal? Tidak. Nah, dalam dunia nyata ada yang sudah itu di dunia nyata. Sesuatu yang belum ada sudah bisa berbuat. Jadi, kemudian sesuatu yang ada tapi tidak ada wujudnya, tidak ada sifatnya, masuk di akal? Tidak mungkin. Makanya mengumpulkan yang bertentangan, berlawanan itu mustahil. Mustahil. Jadi tadi dia apa namanya, siang ni malam serentak tiba. Lepas nak waswa? Hah? Kendara tiba siang malam baik. Jadi oleh itu kok muslimin yang Allah. Yang ketiga, ada hal yang menurut akal sebagian tidak diterima, tapi tidak punya bukti untuk mengingkarinya. Tidak punya bukti untuk mengingkarinya. Seperti kejadian-kejadian tidak terjangkau olehnya. Contoh, sekarang orang mengatakan bisa keliling dunia. Cuman nak keliling dunia tak pernah ada sampai itu. Sebab di segitiga Bermuda sodo hilang kontak. Sodo hilang kontak. Itu bisa menafikan? Enggak. Tapi nyatanya seperti itu. Apa yang terjadi? Telitilah pakai. Bang Donawo kan? Tapi tidak masuk di akal kita. Apa yang terjadi? Ada banyak yang coba, memang hilang masuk. Termasuk yang tidak pulang. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, banyak rahasia-rahasia penciptaan yang Allah
Jadi jadikan bukti bahwa hanya dialah yang mengetahui dan dia yang berkuasa satu-satunya. Tidak ada yang lain. Walhamdulillah. Mudah-mudahan kenyataan yang kita lihat, pikiran yang sehat, dalil-dalil yang jelas dari Quran dan hadis semakin menguatkan kita dan tidak bergeser dari keyakinan yang telah Allah berikan ini. Mudah-mudahan kita menemui Allah dalam keadaan tidak tersesat dan tidak menyimpang sedikit pun dari apa yang dia firmankan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dah, pertanyaan tak ada. Kalau jolil ulang jolil ya. Terima kasih dan mohon maaf. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.